Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rian Hidayat, NIM 18010373 dari Fakultas IKIP Siliwangi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas UAS. Tugas UAS yang bermata kuliah praktekum konseling individual. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ecep, SPD, MPD. Di sini saya akan langsung bersosialisasi dengan saudara siapa? Muhammad Agung Yahya. Muhammad Agung Yahya, yang dia sering benar-benar sangat menyukai banget tentang kepramukaan. Nah, kenapa saudara Yahya kenapa bisa suka terhadap pramuka tersebut? Kenapa? Banyak sih yang saya dapatkan dari pramuka gitu, kayak mulai dari survival gitu kan, terus mandiri, terus kayak melatih jiwa kepemimpinan, sama ya agar kita lebih mandiri lah. Terus hampir semua kegiatan itu ada di pramuka. Padahal dalam pramuka itu kan biasanya emang benar-benar capek, terus terik mataharinya pun emang kita terus-terusan dengan terik matahari. Ya, Nah itu gimana? itu sih Apa emang nggak takut hitam atau gimana gitu? ya, bagi saya terutama, kalau misalkan capek itu adalah proses gitu. Nanti kalau misalkan sebuah proses pasti ada hasil. Nah, terus kami juga tidak takut hitam, karena hitam bukan alasan bagi kami untuk berkarya. Wah serius benar-benar ya, saudara ya. Terus sekarang kenapa bisa tertarik terhadap pramuka sih? Emang cita-citanya kesananya pengen jadi apa? Ya, saya ikutan pramuka bukan karena untuk kedepannya, tapi ya setidaknya ingin membenah diri dari sekarang gitu. Jadi dengan eskul pramuka gitu, terus kegiatan pramuka biar lebih mandiri aja gitu dari sejak dini. Oh jadi intinya jadi supaya mandiri ya. Ya. Nah sekarang bagus sih kalau emang benar-benar mandiri, sangat bagus. Nah sekarang ya kelas berapa? Kelas 11 udah naik ke kelas 12. Oh naik ke kelas 12 ya. Mau ada cita-cita untuk diterusin sekolah nggak? Insya Allah ada, tapi ya masih agak ragu gitu. Kalau misalnya untuk diterusin sekolah, apa udah ada tujuan untuk masuk ke kuliah jurusan apa? Ada, insya Allah. Udah ada. Nah, kalau bisa jurusan apa lah? Kalau saya pribadi lebih tertariknya ke pertanian gitu kan. Yang di kampung itu kan banyak sekali lahan, tapi banyaknya yang menanam tapi tidak tahu cara merawat dengan baik, tidak tahu cara perawatannya kayak gimana, terus bagaimana cara memperbanyak gitu. Memperbanyak ya. Ya, Intinya jarang pengurusan ya kalau di kampung-kampung. ya. Jadi biar memajukan kesejahteraan mereka juga gitu, terus agar yang di kampung itu nggak terus-terusan gitu-gitu aja gitu. Jadi harus ada peningkatan gitu, dengan cara ya setidaknya saya belajar dulu baru nanti ke orang lain. Nah, kembali lagi ya ke dalam pramuka. Ya. Nah, dalam pramuka pernah apa aja sih yang pernah dialami, benar ya pahit atau manisnya, boleh diceritakan nggak?
ya untuk memotivasi ke semua orang gitu. Jadi untuk menarik orang juga kan bisa jadi gitu. Nah, Ya. bisa gak tolong jelasin kekurangan dan kelebihannya dalam pramuka tersebut? Ya suka dukanya aja ya, suka duka dulu. Sukanya apa? Sukanya kayak kita lebih mengenal satu sama lain sesama anggota, terus banyak kenalan di pangkalan-pangkalan lain, sering lomba, sering ngecamp, sering muncak gitu dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya yang nggak enaknya di pramuka ada nggak? Ya banyak gitu, dari mulai eh, persaingan antara sebuah individu gitu, kayak ingin menjadi yang lebih baik atau ingin menjadi ketua atau dewan dewan ambalannya gitu. Jadi ingin apa, ibaratnya saling menjatuhkan lah kalau Iya. dalam pangkat gitu, dalam pangkat kayak dewan ambalannya. Iya. Terus latihan tiap hari itu udah jelas, terus panas-panasan, hujan-hujanan, eh, sama push up, sit up, lari itu udah biasa bagi kami. Bagus sih. Tapi apa dari semua itu nggak merasa lelah atau misalnya pernah sakit? Itu gimana sih kita cara menghadapinya? Kalau lelah sih pasti semua orang juga lelah, tapi ya kita udah di disiapkan untuk mengatasi kelelahan ini gitu. Jadi udah dipersiapkan eh, bagaimana sih kalau misalkan kita teh lelah, terus eh, pundungan atau gimana. Nah, itu Iya. kita udah sebelum-sebelumnya udah dikasih tahu gitu kalau misalkan di pramuka itu udah biasa lelah. Jadi ya paksain gitu. Kan kita udah milih jalur itu, ya kenapa kita harus Menyerah. menyerah terus atau eh, ibaratnya Jangan putus di tengah jalan. nah putus di tengah jalan itu. Bagus sih. Nah, kalau misalnya, tapi pernah gak sih gimana ya? Seorang Yahya pernah gak di saat itu pernah satu kali mengeluh di dalam pramuka itu? Ya kadang sering, ya namanya juga ya kan, kita juga manusia gitu, saya juga manusia, jadi ya mengeluh pasti, tapi ya harus tetap semangat aja gitu supaya lebih baik ke depannya. Nah, bagus juga sih kalau misalnya kita semua ikut dalam pramuka. Jadi dalam pramuka itu emang yang pertama udah jelas ya. Yang pertama itu menjadi mandiri, terus yang keduanya lebih apa? Kitanya lebih bisa kuat lah sama badan kita. Terus badan kita juga bisa bagus, terus ya bisa menahan semua kelemahan-kelemahan kita. Insya Allah bisa kan, apalagi pas lagi pandemi kayak gini. Nah, pas pandemi kayak gini kan harus dibanyakin olahraga juga. Nah, dalam pramuka ya sangat bagus juga untuk menahan daya mental tahan tubuh kita juga. Nah, apa sekarang di saat pandemi ini ya, saudara Yahya masih suka apa latihan atau misalnya di internet ikut Zoom atau misalnya ada apa sosialisasi gimana gitu kan kemarin malah hampir 1 atau 2 bulan lebih. Nah itu gimana? eh kita juga kan waspada harus, tapi jangan terlalu waspada jangan, tapi tetap menjaga aturan gitu dari Dari pemerintah. pemerintah Kita udah 3 bulan, hampir 4 bulan gak latihan, ya dikarenakan ya wabah. dikarenakan wabah ini. Terus dari pemerintah juga gak boleh ada
physical distancing, social distancing gitu. Jadi nggak boleh berdekatan, nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu. Jadi kita membreak latihan, jadi agar tidak latihan. Terus pernah ikutan sosialisasi gitu, sosialisasi dari KBB juga, itu lewat Zoom, kayak sosialisasi dari pramuka, pengenalan pramuka lebih jauh, terus gimana sih Dewan Ambalan itu, terus ya dan lain sebagainya tentang pramuka di Ambalan gitu. Terus bagaimana cara anak pramuka menyikapi tentang corona ini gitu. Nah, masalah corona ini ya. Nah, dari pramuka itu bisa tolong dijelasin nggak dari masalah corona tersebut dalam pramuka gimana sih gitu? Ya kita harus tetap kan protokol kesehatan harus dijaga. Terus solidaritas dalam pramuka jangan sampai lepas, komunikasi harus, terus ngapalin kayak morse semapur gitu dari materi kepramukaannya juga harus. Jadi dan kita juga kadang ada undangan dari sekolah lain untuk misalkan membagi-bagi masker gitu. Jadi kita juga buat dituntut untuk peduli gitu, bukan dituntut, jadi sukarela dia belajar dari sekarang untuk sukarelawan untuk menjadi lebih baik gitu ke orang lain gitu. Alhamdulillah ya, dalam pramuka tersebut emang gak menunjukkan kejelekannya. Nah, alhamdulillah yang saya lihat sekarang dalam pramuka itu ya gak ada sisi negatif. Kan sering kali disebutkan oleh warga-warga di saat saya dulu pernah seperti dekat sama pramuka juga. Nah, saya sering mendengar curhatan yang tetangga-tetangga ternyata emang nggak benar gitu. Ternyata pramuka itu emang menjadikan kita lebih mandiri, belajar untuk mandiri, ya untuk belajar social distancing yang benar, apalagi di saat sekarang corona, ya menjadikan kita lebih baik, terus menjaga tahan tubuh kitanya juga lebih baik. Kenapa kita harus harus mendengarkan tetangga-tetangga? Nah, semoga di semoga di pramuka ini tetap menjadi yang lebih baik. Apa sekarang saya mau nanya, kalau misalnya ada sisi negatifnya nggak dalam pramuka? Ya Tolong bisa dijelaskan nggak? kalau sisi negatifnya mungkin kalau yang saya sudah rasakan nggak ada sih, semuanya hampir bermanfaat semua gitu. Jadi mungkin sekarang emang kayak ngapain sih gituan, terus ngapain sih disuruh latih mental gitu. Tapi kata pelatih saya, kata alumni pramuka saya gitu, kalau emang sekarang nggak akan terasa gitu si pembelajaran dari pramuka itu, tapi nanti setelah besar, setelah ujian kehidupan, nah baru nanti akan terasa gitu. Oh jadi ini yang udah diajarin, oh ini yang kata pelatih saya katakan itu gitu. Jadi bukan nggak kerasa sekarang gitu, tapi buat nanti masa depan gitu. Alhamdulillah ya, semoga dari hasil penelitian saya terhadap saudara Yahya, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga bisa dicontohkan yang terbaiknya. Dan semoga sekarang yang lagi memang ingin pramuka, ayo terus semangat, karena kepramukaan itu tidak akan terasa saat ini, tapi
akan terasa di masa lalu, masa lampau, masa depan. masa depan. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya yang menonton. Terima kasih. Saya akan ingin mengutarakan kata-kata saya. Oke, boleh. Untuk anak-anak pramuka yang ada di luar sana, tetap semangat, jangan patah semangat meskipun sekarang lagi pandemi ini. Tetap kita harus jaga kekompakan kita, jaga kebersamaan kita, tapi kebersamaannya ya dalam grup ya, jangan ingat, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Lalu untuk yang belum masuk pramuka ya, ayo kita masuk pramuka, kita belajar bareng-bareng, karena kita juga belum merasa baik, tapi kita belajar untuk menjadi baik. Ingat, pramuka bukan segalanya, tapi segalanya ada di pramuka. Terima kasih saudara Yahya Ya. Atas konsultasinya, dan mohon maaf bila kami ada kesalahan karena kami masih dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.